habis nonton klip, saya minta klip singkat yang tetesan. Boleh dikasih lihat. Saya kemarin di bawah, suaranya matiin aja. Di bawah apa ini namanya? Jalan layang ya. Lucu banget, ada sesuatu yang terjadi. Saya duduk di mobil saya yang baru, yang cakep itu. Lalu saya lagi ngobrol dengan Pak Luki, bahas tentang cara pandang. Kebayang ya, kita lagi macet waktu itu. Ini air apa netes ya? Saya pikir gitu. Ini ngerusak mobil gak ya? Terus tiba-tiba Tuhan tuh kasih lihat begini. Ini tergantung cara pandang ya. Kalau saya punya cara pandang yang sakit, saya akan berkata ini nggak bener nih bikin jalanan nih, bikin mobil orang rusak ya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, coba lihat deh, kan sebetulnya bagus. Setiap air yang netes ke bawah itu bisa mecah kayak bunga, dan itu bisa turun deh. Saya kebayang itu loh, apa sih backgroundnya handphone. Ada ya yang jebret terus pecah kayak kembang api atau bunga kembang gitu yang jebret terus lalu turun gitu seperti hujan. Ya sudah cukup kayaknya ya. Nah di situ Tuhan bilang begini, semua itu sebetulnya tergantung cara pandang kita. Apakah kita mau melihat sebagai masalah atau kita bisa melihat keindahan di dalamnya. Kayak tadi ya anak-anaknya Popeye. Sejujurnya saya ngaku dosa dulu sebelum saya sharing firman. Sejujurnya begitu masuk budaya saya pusing, saya sebel, saya ngomel-ngomel sama Pak Luki. Ini gak kira-kira orang berubah gak cuma 1-2 poin. Kalau saya hitung ada 21 poin Bapak Ibu ya. 14 budaya tapi satu budaya ada pasal A, B, C. Saya udah pusing, ini gimana sih ini orang-orang. Gak kira-kira kalau ngasih tugas. Kayak gak kurang tugas aja kita. Saya belum ke bangsa-bangsa ini sebetulnya ya. Karena saya pusing ngerjainnya. Ngerjain satu, nanti satu lagi. Saya gak bisa fokus ke bangsa-bangsa. Nah saya bilang ini kapan lagi saya pergi ya tambah kayak ginian. Nah jadi saya tuh ngomel sama Pak Luki. Jadi khotbah Pak Luki kemarin tuh khotbah ke saya sebetulnya menurut saya ya. Untuk sepakat gitu. Ngelala loh ya. Mempelai ini pada kemana gak tahu ya. Coachnya gak bisa lagi pergi ya. Bu Nita tiba-tiba diare. Jadi gak bisa maju dan doa. Nancy udah pegang tongkat tiba-tiba dikasih ke saya. Jadilah saya harus berdiri di situ dan sepakat ya. Dipaksa sepakat kalau hari itu ya. Cuma hari itu saya tanya sama Tuhan. Saya bilang Tuhan saya gak bisa kayak gini nih. Tahu gak rasanya kayak tadi anaknya Popeye. Sampai harus dirantai sama Tuhan. Jadi saya bilang Tuhan, apa ya, kayaknya di dalam saya ini segala sesuatu mau berontak dan marah ya. Saya bilang nih apa sih nih kayak gini. Cuma saya bilang Tuhan, kalau Tuhan gak ikat saya ya, Tuhan gak taklukkan saya gak bisa. Lalu tiba-tiba saya tuh ngelihat gini. Waktu itu pernah saya ingat ada yang pernah dapat penglihatan. Kita disuruh berbaris, pasukan Tuhan disuruh berbaris. Tapi bajunya aneh-aneh. Ingat gak? Kelengkapannya gak lengkap sama sekali gitu. Cuma beberapa orang yang lengkap. Kemarin tuh waktu saya berdiri di sini saya tiba-tiba ngelihat seperti itu. Jadi ini nih tahu gak? Budaya ini ya seperti tiba-tiba semuanya diperlengkapi dengan sama. Di barisan yang sama. Punya kekuatan yang sama. Tiba-tiba itu kayak di apa ya namanya ya? Hilang katanya saya. Pokoknya tiba-tiba kita diperlengkapi dan menjadi siap bersama-sama gitu. Jadi ya walaupun saya masih ada daging saya berteriak, cuma saya perlu rantai. Ya. Tapi sekali lagi tadi tetesan air ya. Tuhan bilang bisa gak sih? Kamu punya cara pandang yang sehat. Nikmati aja keindahan yang sedang kubuat. Saya bilang oke lah Tuhan, saya mau sepakat. Nah kemarin kenapa saya bilang delalah mempelai semua menghilang dan saya harus pegang tongkat dan deklarasi. Ya di situ titik saya bertobat, saya berkata Tuhan, pokoknya apapun saya mau sepakat. Kalau dengar dan ingat yang saya katakan, kami mau sepakat dan menetapkan hati. Ya sebetulnya saya lagi ngomong sama diri saya.
Ya, saya nggak siapkan PPT karena masih meraba ini ya. Kebetulan cawan doa mempelai itu bicara doa. Saya sedang mempelajari arti kata doa dan apa sih doa sebetulnya. Doa itu menarik. Ada dua hal yang menarik yang saya mau highlight. Satu, saya lagi dengarkan imajinasi. Ya, bagaimana the power of imajinasi, kuasa dari imajinasi. Saya dengar Andrew Wommack. Belum lama saya dengar beliau sebetulnya. Cuma ada yang menarik waktu saya dengar. Saya dengar dia punya anak, anaknya meninggal sudah 4 jam di freezer. Sudah telanjang, sudah ditaruhin tagnya mayat. Tiba-tiba anaknya bangkit. Saya bilang menarik nih. Dan dia mulai bicara power of imagination. Ada satu sesi dia bilang begini. Ada satu masa Tuhan itu mulai ajak dia, menggelitik dia mempelajari tentang mendoakan orang mati bangkit. Dia bilang ada 8 momen di Alkitab di mana orang mati didoakan dan bangkit. Dia bilang dari seluruh Alkitab cuma ada 8 yang dia temukan. Dia mulai catat, dia mulai jabarkan, dia taruh di kertas, dia mulai tumpangkan tangan, dia doa, dia mulai baca, dia baca dan baca. Sampai ada satu cerita di mana Elia ya, yang ada anak yang mati terus dia tumpangkan dirinya, lalu dihembuskan nafas, kaki di atas kaki, tangan di atas tangan, muka di atas muka. Dia bilang saya imajinasikan itu, dimanapun saya berada saya imajinasikan saya sedang lakukan itu. Lalu bahkan di ranjang saya lakukan itu, saya bayangkan bagaimana saya rebah dan saya di atas kepala orang mati dan kaki di atas kaki, tangan di atas tangan. Dan orang itu menjadi hidup. Dia bilang selama 6 bulan sampai 1 tahun kalau gak salah, dia bilang dia bayangkan itu terus. Setiap hari, setiap dia ingat dia bayangkan lagi. Satu hari dia dengar dapat telepon dari anaknya sulung. "Pak, kamu pasti gak suka dengar berita ini, kenapa?" Anaknya yang bungsu meninggal. Kenapa? Ya pokoknya udah meninggal. Dia gak cerita kenapa. Lalu di situ dia tahu untuk ini Tuhan kasih imajinasi selama ini. Lalu di situ dia memutuskan bersukacita sama istrinya. Dia memutuskan untuk bersukacita. Dia bilang saya tahu itu momennya. Kenapa selama ini Tuhan membangun kekuatan saya untuk bisa berimajinasi membangkitkan orang mati untuk saat seperti ini. Hari itu dia bersukacita sama istrinya. Dia bilang saya gak tahu harus gimana, saya cuma bersukacita aja udah. Dan tiba-tiba anaknya bangkit, duduk dan berjalan lagi. Saya bilang ajaib banget ya. Gak cuma anaknya saudara. Gak lama setelah itu istrinya jantungnya berhenti dan dia harus berdoa lagi dan istrinya hidup lagi. Saya bilang Tuhan powerful sekali imajinasi ini. Ya, nah ada satu kata, ada satu ayat Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, kata melihat ini artinya sama. Sampai kamu melihat, mengerti, memahami. Dan melihat bukan dengan mata, dengan mind, dengan pikiran, imajinasimu jalan. Saya dengarkan hamba Tuhan lain, Neville Johnson dibilang begini, imajinasi, mind kita adalah titik temu kita dengan Tuhan. Disitulah Tuhan bicara, disitulah Tuhan menunjukkan rencananya, disitulah Tuhan memberikan gambaran-gambaran tentang hatinya. Seringkali kita takut ya, untuk waduh ini jangan-jangan imajinasi saya udah lari kemana-mana nih. Kalau si Andrew Wommack bilang itu fantasi. Kalau yang aneh-aneh ya itu namanya fantasi. Mimpi basah lah, mimpi buat dosa.
itu fantasi. Itu sebabnya kita harus belajar mendisiplin pikiran kita. Menurut saya ajaib banget ini penua ya. Nyuruh kita 2 kali deklarasi, tentara deklarasi, mempelai juga hafalan. Ini ajaib banget menurut saya. Ya. Kenapa? Sejujurnya seluruh daging saya berteriak karena saya pernah cerita ya betapa malasnya saya deklarasi. Cuma kali ini saya harus belajar sepakat. Karena saya harus mendisiplin pikiran saya. Jadi saya lagi belajar semua yang saya deklarasikan saya mulai bayangkan. Makanya saya minta Abi tadi kita doa tentang kesediaan pangan. Ayo Bi tunjukin semua kesediaan pangan. Coba kasih lihat sekali lagi tentang Indonesia emas tadi. Indonesia akan menjadi sangat berlimpah. Ya. Tidak akan ada kekurangan pangan. Semua yang sedang kita katakan itu sedang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita mulai disiplin imajinasi kita. Jangan imajinasi kita ini katanya gini. Imajinasi kita ini sebetulnya sering kita pakai. Ya, bisa bayangin kalau saya tanya rumah saudara, pintunya ada berapa? Kebayang rumahmu enggak? Itu imajinasi. Jadi imajinasi kita ini aktif digunakan sebetulnya. Memori kita menggunakan imajinasi. Karena kalau enggak kita enggak bisa bayang. Ya makanan kesukaanmu apa? Kita akan mulai ngelihat. Itu imajinasi. Nah mari kita mulai gunakan imajinasi kita seutuhnya untuk apa yang Tuhan mau. Ya kalau ada yang ikut struktur ya. Ikut struktur, pelatihan struktur. Ibu tuh suruh aneh-aneh deh pokoknya ya kan. Suruh bangun Mahanaim. Nanti suruh bangun bayangkan dulu bayangkan. Unitmu mau kayak apa? Mahanaim mau kayak apa? Saya bayangin aja susah. UBW mau kayak apa aja saya bayanginnya susah sejujurnya. Cuma hari itu kita dipaksa membayangkan ya. Makin gede. Sejujurnya saya sama ibu nih kontrasnya jauh banget ya. Saya sukanya yang sederhana, bajunya gak usah yang keling-keling gitu ya. Gak usah yang kelihatan, saya duduknya di belakang gitu. Kalau ibu maunya semua yang berkilau, ya berkilap. Jadi saya bilang nih orang ajaib yang saya harus belajar ya. Nah ternyata profetik yang kita lakukan. Itu apa? Itu untuk memperluas imajinasi kita. Kenapa tiba-tiba kita mengerti artinya rule the world? Karena setiap hari kita jalanin ini dunia. Kenapa terlalu kecil buat kita untuk sampai Argentina? Karena Argentina tinggal ngelangkah berapa langkah kok nyampe. Terlalu kecil dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah membawa kita untuk membayangkan, melakukan, mendoakan bahkan. Ternyata itu doa. Arti kata doa itu ya begitu. Membayangkan. Jadi doa profetik itu tidak sesat. Tapi kita sedang membayangkan, kita sedang membuat semua yang Tuhan bicara di sini menjadi nyata. Dimulai dengan kita menjabarkan secara nyata. Yang bisa kita lihat. Jadi doa profetik itu bukan buat Tuhan. Doa profetik itu untuk saudara dan saya bisa melihat apa sih yang Tuhan mau. Kenapa setiap kali ibu bilang jangan yang sama melulu. Kalau yang sama ya kita cuma segitu stuck. Jadi para pemimpin ya, saya kagum kalau Joshua itu kalau doa aneh-aneh. Ada darahnya itu kayaknya ya memang ya. Terbukti lah menurut saya. Menarik kan, tapi jadi gak bosen kan. Berapa banyak kehidupan gereja itu membosankan. Karena stuck. Segitu-gitu aja. Kalau Mahanaim kan gak pernah terduga ya. Hari ini mau ngapain kita ya. Pemimpin agak deg-degan kayaknya. Dapat tugas apa lagi kita gitu ya. Tapi itu membuat jadi menarik dan stretch kita. Ada satu lagi yang menarik nih. Kalau doa nih kita udah banyak ya. Jadi saya gak terlalu bahas. Doa itu kan ada sidang ilahi. Menghentikan badai. Menghentikan kerusuhan. Itu termasuk doa. Kata doa sederhana itu artinya banyak.
Ada satu arti doa lagi yang mengerikan. Kalau tadi perjanjian lama yang saya bahas ya. Kalau perjanjian baru bilang begini. Ada arti kata doa di ayat Matius 9 ayat 38. Matius 9 ayat 38. Nah, itu lebih cepat. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nggak rame bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya ini bilang begini. Saya lupa versi mana. Pray earnestly. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan yang mempunyai tuaian itu mengirimkan pekerja-pekerjanya. Bukan cuma minta. Tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Artinya ada suatu desakan. Ya, siapa yang mulai berdoa waktu kerusuhan 97-98? Itu kita tiba-tiba semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu berdoa sungguh-sungguh. Nah, ada bagusnya, ada ngerinya. Saya bahas ngerinya dulu ya. Artinya begini, saat kita berdoa sungguh-sungguh, itu kita mengikatkan diri kita dengan rantai. Masalahnya, kepada siapa kita berdoa sungguh-sungguh? Berapa banyak di bangsa ini yang berdoa sungguh-sungguh bukan kepada Tuhan Allah yang hidup. Itu artinya mereka sedang dirantai. Enggak cuma dirantai, dilemparkan kepada rantai-rantai besi. Tapi artinya juga apa? Menjadi pembawa-pembawa pesan dari si setan itu. Ngerinya apa lagi? Saat orang sungguh-sungguh berdoa kepada dewa-dewa, maka dia menjadi punya hubungan suami istri dengan setan-setan itu. Diikat dalam hukum. Ngeri ya? Betapa kita harus benar-benar berdoa buat lawatan. Berapa juta jiwa di Indonesia aja. Saya bilang Tuhan, berarti mereka itu sedang menjadi diikat dengan hukum. Mengerikan ya. So mari kita beribadah, berdoa sungguh-sungguh hanya kepada Yesus, Yeshua HaMashiach, Allah yang hidup. Sisi baiknya kan, kenapa Tuhan kasih tali mercy dan grace? Karena Tuhan tahu berkali-kali kita sungguh-sungguh berdoa dan kita gak punya daya sebetulnya. Kalau saya baca sebetulnya ya Bapak Ibu ya, kalau saya baca ini ya, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa orang benar. Apa ada dari kita yang benar? Mungkin saya gak berzina, cuma saya ini sombong ya. Saya ini berontaknya ya, untuk sepakat kayak gitu aja saya sulit. Itu gak benar. Belum kalau yang takut dimarahin jadi bohong, lebih gak benar juga, sama aja, bukan lebih, sama gak benar. Yang muka dua, di depan baik, di belakang marah-marah sama suami sama istrinya, anaknya. Itu juga gak benar. Jadi sebetulnya gak ada alasan untuk doa kita didengar oleh Tuhan. Waktu saya baca saya ngeri loh. Saya bilang ini semua doa yang dijawab sebetulnya standarnya tinggi banget. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, untuk itulah aku kasih perjanjian darahku. Mazmur 130 ayat 7 dan 8 berkata bahwa dalam kasih setia ada berlimpah pengampunan. Itu sebabnya Tuhan berikan kita
tali mercy dan grace untuk mengikat kita, untuk mengikat saudara dan saya saat kita tidak layak, saat kita kembali lagi makan dari muntah kita. Toh ada Dia yang melayakkan kita. Kenapa? Karena sudah kadung terikat dengan janji. Janji cinta, janji kasih setia. Itu yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saya mau tutup. Saya mau minta izin sekali lagi, kita mau berdoa buat Indonesia. Karena kita tahu untuk pemilu begitu banyak pemimpin yang mengikatkan dirinya dengan setan. Ada satu tanah daerah di India, saya pernah cerita nggak ya? Sekarang itu tanah yang sangat kering karena sangat jarang hujan. Mungkin bisa dihitung jari hujan setahun. Kenapa? Karena berapa ratus tahun yang lalu mereka buat perjanjian dengan setan untuk menjadi tanah yang sangat subur. Kita tahu Indonesia punya perjanjian dengan Dewi Sri untuk padi. Kita tahu Indonesia buat banyak perjanjian dengan kegelapan. Raja-raja di bangsa ini. Saya mau minta tolong para imam. Saya mau minta kita sekali lagi berdoa, Tuhan, ampuni bangsa kami, pemimpin bangsa kami yang membuat perjanjian dan mengikatkan diri mereka dengan kegelapan. Setelah itu saya mau minta para raja dan mempelai untuk mendedikasikan ulang, menyerahkan bangsa ini dan kembali membuat perjanjian on behalf of Indonesia. Membuat perjanjian mewakili bangsa kita sebagai raja-raja yang dipilih oleh Tuhan atas bangsa ini. Boleh minta para imam.